Baik, kita lanjutkan perbincangan di Metro hari ini. Saya ke Pak Cipta. Pak Cipta, kalau Anda melihat sejauh ini setiap muncul masalah di Papua, konsepnya selalu dialog. Tetapi konsep dialog yang jelas itu tidak pernah terlihat. Sehingga apa yang terjadi di Papua ini terus berkelanjutan. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Saya sedikit intro dulu. Tadi pagi saya memberikan ceramah di satu komunitas. Saya tidak sebut komunitas. Komunitas ini datang dari Sabang sampai Merauke. Ada sekitar 60 lebih. Ada 3 dari Papua. Saya terkejut sekali. 2 orang ini, satu mengatakan, kita ini merasa tidak ada gunanya lagi. Ya, di bawah bendera merah putih Indonesia. Kita mau keluar saja merdeka gitulah. Yang satu lagi mengatakan, Pak Cipta ini kan banyak hubungan ya. Coba titip sampaikan kepada Presiden SBY. Supaya tentara ditarik semua dari Papua gitu loh. Nah, ini jadi apa artinya? Distrust. Saya setuju dengan Pak Hasanuddin ini. Komunikasi, kan kita diajarkan dalam ilmu komunikasi ini kalau mau dialog, syaratnya yang pertama adalah ada trust, percaya. Saling percaya. Jangan prasangka buruk dulu gitu ya. Terus yang kedua, yaitu kita mesti duduk ya selevel begitu ya, dengarkan apa yang dia katakan, dia juga dengarkan apa yang saya katakan. Ada betul-betul motivasi niat yang sejujur-jujurnya untuk memecahkan permasalahan yang ada. Tapi kuncinya adalah trust. Saya lihat di sini makin lama makin luntur trust itu. Pihak aparat makin percaya bahwa gerakan-gerakan untuk membetot Papua dari NKRI itu makin keras. Sebaliknya, orang Papua ini menganggap kami dijajah sekarang. Dijajah oleh siapa? Oleh orang Jawa sekarang. Wah, itu gawat sekali. Jadi trust itu makin luntur. Kenapa kira-kira trust ini tidak bisa muncul atau dirawat dengan baik oleh pemerintah? Trust ini kenapa bisa makin luntur? Karena tindakan-tindakan sebelumnya. Tindakan-tindakan misalnya operasi militer yang menimbulkan banyak korban, operasi yang injak-injak HAM misalnya begitu ya. Jadi orang-orang Papua menganggap ini kami mau diapakan, mau ditindas terus gitu ya. Jadi tentara pun dianggap penjajah. Itu menyedihkan sekali kalau kita lihat dari perspektif NKRI. Sangat sedih sekali. Nah, kuncinya tadi trust. Ayo sama-sama kita bangun. Kalau kuncinya kemudian trust, bagaimana mengembalikan trust itu agar bisa mengawali sebuah dialog yang tepat sehingga akhirnya terjadilah kedamaian di Papua. Kita akan bahas selanjutnya setelah jeda komersial berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, langsung saja saya ke Pak Manufandu. Pak Manufandu, kalau kemudian kuncinya adalah trust, sebelum dialog harus ada kuncinya adalah trust, kepercayaan, bangun kepercayaan yang disebut oleh Pak Cipta sudah luntur begitu. Apa kemudian langkah-langkah pemerintah dalam hal ini, pemerintah untuk mengatasi Papua mengembalikan trust itu terlebih dahulu sebelum dialog itu diwujudkan, Pak? Ya, pertama kita tidak mencampuri kebijakan pihak militer dan kepolisian, tetapi harus ada evaluasi kembali tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan menjadi cerminan untuk dipulihkan kembali ketertiban dan keteraturan di sana. Nah, oleh karena itu di sana kan ada banyak kekuatan militer yang terstruktur, tapi juga ada yang tidak terstruktur. Kemudian juga pihak kepolisian. Katakanlah seperti Densus. Densus itu kan di sana tidak ada teroris. Kenapa mesti di sana? Nah, oleh karena itu kembalikan kepercayaan itu lewat mungkin pemerintah kita berani mengambil tindakan untuk ditarik sebagian besar. Jadi pengiriman Densus ke sana menurut Anda sebuah pendekatan yang salah ya? Ya, pendekatan yang saya belum bisa mengatakan itu salah, tetapi pendekatan itu berlebih-lebihan. Karena situasinya tidak. 50 tahun itu kota Jayapura selalu aman. Kok tiba-tiba sekarang ada penembak misterius. Penembak misterius selalu tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan. Nah, satu hal yang kelihatan sekali itu bahwa kalau tidak ada penembak misterius, ataupun tidak ada penembak yang diketahui, kok tiba-tiba terjadi penegakan hukum yang keliru yang dilakukan terhadap Mako Tabuni di depan mata orang. Dan itu juga sebenarnya tidak menimbulkan kepercayaan, perlindungan, tapi juga kepercayaan berkurang. Oleh karena itu, ditarik dulu, dievaluasi, kemudian kalau pemerintahan sipil gampang, karena kita bisa perintahkan, gubernur perintahkan bupati dengan camat untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Dulu waktu kita Otsus dan lain sebagainya, kita mulai dari bawah. Kita mulai dari bawah, percakapan kepada rakyat bahwa ini loh yang pemerintah sudah buat, ini loh yang sudah ada, apa yang masih kurang, silakan kita selesaikan. Baik, itu salah satunya seperti itu membangun trustnya. Tapi apakah ada sudah dilakukan gerilya komunikasi dari tokoh-tokoh di Jakarta, menemui tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan di Papua misalnya, membangun trust itu terlebih dahulu? Ya, kita selalu dalam kekeluargaan, tapi juga dalam hubungan-hubungan kedinasan, juga dalam hubungan pribadi,
kita katakan, kita bilang begini aja, kita mau buat perbandingan dulu, sekarang dan ke depan itu bagaimana. Kalau dulu itu misalnya saya ambil contoh, dulu zaman saya di pemerintahan itu Papua sejak tahun 69 sampai dengan tahun 98, Papua yang tidak terpecah jadi 2 provinsi itu hanya memiliki 9 kabupaten, 117 kecamatan dan 892. Tapi kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dengan rakyat. Kita pecahkan menjadi 2 provinsi, 40 kabupaten dan kota, 365 kecamatan dan 3.365 desa. Itu dikandung maksud supaya sudah ada belum Pak? Misalnya tokoh-tokoh dari Jakarta yang kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh dari kelompok yang dianggap berseberangan dengan NKRI misalnya, atau dengan tujuannya masing-masing di sana, melakukan ada gerilya komunikasi. Setelah pulang dari Kolombia, saya ke Papua. Saya berikan ceramah di universitas. Saya ketemu semua tokoh-tokoh gereja, saya ketemu semua tokoh LSM, saya ketemukan tokoh-tokoh adat, saya ketemukan mereka-mereka yang berpengaruh, saya ketemukan Dewan Perwakilan Rakyat. Kita bicara bagaimana apa yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Dan itu sedang berjalan. Saya sebelum datang sini juga kita ada pertemuan untuk bagaimana, sebab kita tahu bahwa sekarang ada 2 kekuatan. Satu yang menuntut PM dan satu yang menjaga keutuhan NK. Nah, kita bergerak di antara 2 kekuatan ekstrim ini. Baik. Sehingga kita cari dialog yang baik. Sudah bertemu dengan dua tokoh tersebut ya? Ya, ini PM ini tuntutan Papua Merdeka kan. NK ini kan menjaga keutuhan NKRI. Nah, kita bagaimana supaya ada memang dialog, tapi saya selalu bilang dialog berjenjang, tapi harus konstruktif, rasional, objektif dan konstruktif. Pak TB, baik Pak TB, perlukah kemudian ada pendekatan secara personal terhadap tokoh-tokoh yang dianggap tadi berseberangan, sehingga untuk sebelum mengawali dialog itu ada pertemuan secara personal misalnya, sehingga ada kedekatan, trust terjalin, ditularkan kepada masyarakat yang lain, sehingga dialog itu nanti bisa berjalan? Iya, begini, yang pertama saya menggarisbawahi tentang situasi pengerahan pasukan di sana ya. Sampai dengan sekarang kami sudah berdiskusi banyak dengan Panglima TNI bahwa tidak ada lagi pasukan non-organik di sana, kecuali di wilayah perbatasan dengan Papua New Guinea. Jadi sudah tidak ada lagi. Hanya memang bentuk-bentuk operasi baik di TNI maupun polisi itu harus dikaji ulang, saya setuju. Ya, misalnya begini, kemarin terjadi kasus penembakan, ada pengendara sepeda motor ditembak di jalan di belakang Uncen, kemudian menggeletak, kemudian baru 1 jam kemudian di situ ya polisi datang ke TKP. Nah, itu memang keadaannya sepi. Tetapi kemudian tidak perlu dilakukan sebuah penyisiran besar-besaran. Itu salah menurut Anda ya? Toh kalau menurut hemat saya, penembaknya sudah lari, kemudian juga korbannya memang hanya 1, diperkirakan juga penembaknya cuma 1, ya, kemudian melakukan penyisiran besar-besaran. Dampaknya apa? Hanya menimbulkan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, bahkan mungkin menjadi semacam katakanlah barangkali keinginan untuk membalas. Ya, sebaliknya seperti itu. Baik, kita berhenti di poin di situ dulu. Kita berhenti poin itu dulu. Artinya ada hal atau faktor yang membuat itu, salah satunya adalah distrust.